itu untuk anak baru ya. Jadi sebenarnya untuk anak baru pada saat baru masuk ke sekolah ya, mereka itu dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Maklum ya Bu ya, udah lamaan libur masuk ke sekolah dan masih ngantuk-ngantuk gitu ya. Jadi adaptasi lingkungan sekolah, terutama untuk anak-anak baru, untuk mengenal lingkungan sekolah, di mana kelasnya, di mana toiletnya, ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026. SE Nomor 14 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di satuan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026. Nah, tujuannya itu apa? Supaya nanti kalau anak-anak ibu-ibu datang ke sekolah, itu mereka merasa nyaman, aman, menyenangkan. Pasti si anak-anak kalau masuk sekolah pasti wah seneng banget tuh ketemu sama temennya. Udah lama libur kayaknya kan. Nah, kemudian kita harus membentuk karakter terhadap anak sebagai dasar keberhasilan belajar. Jadi bukan hanya nilai, tetapi karakter anak juga penting dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengenal warga sekolah. Warga sekolah itu siapa? Teman, guru, kepala sekolah, OB. Jadi mereka mengenal warga-warga sekolah. Kemudian mengetahui tata tertib sekolah, ya, serta budaya sekolah sejak dini. Berikutnya, mengembangkan sikap disiplin, mandiri, santun, dan bertanggung jawab. Kita harapkan dengan MPLS ini nanti anak-anak lebih bertanggung jawab di rumah dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi nantinya tidak usah teriak-teriak lagi. Hari Senin upacara bendera, jangan lupa bawa topi dan dasi, ya. Kemudian kegiatan itu pengkondisian kelas dan jeda ceria. Ini dilaksanakan nanti masing-masing di dalam kelas dengan wali kelasnya. Pengenalan. Jadi ini kegiatannya itu apa? Yaitu kegiatannya siswa mengenalkan diri kepada teman-temannya, gitu ya. Kemudian istirahat. Nah, 30 menit kami 8.30 sampai jam 9. Ingat bawa bekal dari rumah atau mau pesan kantin silakan. Yang penting harus makanan sehat dan bergizi. Kalau di rumah nggak mau makan sayur, kasih sayur, nanti di sekolah pasti makan. Ya, makanan bergizi. Oke. Kemudian storytelling. Storytelling terkait 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini penanggung jawabnya adalah Ibu Reni. Nah, berikutnya giat bersih. Giat bersih sama seperti tadi, kembali ke kelas, mereka mengecek barangnya, apakah mereka mejanya sudah bersih atau belum, apakah ada sampah yang harus dibuang. Kemudian refleksi kegiatan. Terus hari Kamis. Nah, Kamis itu ada pertemuan pagi ceria dan jingle MPLS. Nama itu adalah lagunya nanti akan diajarkan. Bagaimana ya? Saat tadi bilang di botol 1,5 liter atau botol kecilan? Botol 1,5 liter. Nanti akan kita kirimkan fotonya. Jadi botol kita akan ini botol 1,5 liter, kemudian kita potong dikelola, dimasukin tanah, kemudian kita tanamin di situ. Tanaman hias atau bisa di rumahku atau tanaman obat? Boleh, tanaman obat boleh ya. Yang murah-murah saja Bapak Ibu. Iya. Misalkan yang murah-murah ya
kayak SIM kuning, kayak gitu-gitu, yang mudah didapat aja lah, jadi tidak perlu biaya yang Jangan tinggi. anggrek gitu-gitu. Nah, jangan yang terlalu bagus, jangan nanti rusak. Jangan habis. Nanti rusak sama anak-anak. Maksudnya kita hanya mengajarkan gini loh, kita punya lingkungan harus dirawat. Ya. Nah, supaya lingkungan asri ada tanaman itu salah satu contohnya dan harus dirawat. Itu menjadi nanti akan menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Apa yang sudah dibawa itu yang harus mereka rawat. Gitu. Kalau misalkan ibu punya koleksi yang bagus gitu, kan jangan gitu. Bukan apa ya, maksudnya terlalu beresiko gitu. Karena mereka kan kegiatannya di sekolah. Nanti dibawa saja botol air mineral yang kosong, air mineral kosong yang 1,5 liter. Nanti media tanam dari sekolah. Jadi anak-anak bawa 1 botol kosong, kemudian tanamannya. Nanti tanahnya dari kita. Gitu. Jadi biar anak-anak kan anak-anak zaman sekarang takut kotor, gitu kan? Anak-anak zaman sekarang takut kotor, jijik lah, apalah. Bukan berarti kita mengajarkan mereka kotor-kotoran, enggak. Jadi kita boleh kotor-kotoran, tapi habis itu dibersihkan. Gitu. Oh, berarti bukan sapu jadi gitu ya? Jangan, nanti Bisa mama ya? yang ngerjain. Iya. Gitu aja ibu ya. Edisi. Apa ayo? Telur. Ayo. Susu. Nasi. Ikan. Roti boleh. Ayam boleh. Indomie boleh nggak? Boleh. Harus ada sayur, ada telur, ada daging ayam. Sehat nggak? Sehat itu. Karena Indominya karbohidrat kan, nasi penggantinya. Harus ada sayur. Indonesia Matematika, PJOK, Seni Musik, Seni Rupa, Bahasa Inggris, dan PLBJ. Ya, itu informatikanya nanti masuknya ke eskul komputernya. Kemudian fase B, kelas 3 dan 4, itu agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPAS, PJOK, Seni Musik, Seni Rupa, Bahasa Inggris, PLBJ. Ya, berikutnya fase C sama dengan kelas 3 dan 4 materi pembelajarannya. Bedanya kelas 5 dan 6 itu belajarnya informatikanya kan dulu eskul tuh. Sekarang masuknya ke mata pelajaran coding. Pembelajarannya di kelas itu bisa dilakukannya apa? Proyek mata pelajaran misalnya. Nanti ada contoh terakhir waktu itu Bu Siska kelas 3 Flowchart membuat S2 kan harus praktek dulu tuh. Kemudian mereka terapkan di pembelajaran TIP waktu itu kelas 3 ya. Kemudian kolaborasi antar mata pelajaran. Ini artinya nilai proyeknya itu bisa menggunakan dalam beberapa pelajaran. Misalnya anak misalnya ke Indomaret melakukan pembelian barang, itu kan pelajaran matematika kan. Kemudian dia menceritakan kegiatan yang dilakukan, itu pelajaran bahasa Indonesia. Jadi bisa digabung. Jadi nanti kegiatan tersebut bisa dinilai oleh 2 mata pelajaran. Ya. Kemudian pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat seperti senam, berdoa, bangun pagi, kegiatan agama dan sebagainya. Kemudian sekolah asri, aman, sehat, bersih dan indah. Ini kita lakukan tadi penanaman tanaman, membersihkan lingkungan sekolah, gitu ya. Nah, ini field trip yang kemarin kita adakan nih. Anak-anak naik kereta api. Ini senang sekali mereka. Senang sekali benar tuh. Tuh. Ada nggak apa kamu? Valencia su, betul juga. Ada nggak? Ya. Jadi ini anak-anak pengalaman naik kereta api. Walaupun nanti ini di bawah ini agak panas nih. Nungguin. Ada kereta api lewat nih. Itu kereta apinya. Oh, bukan. Itu kereta apinya. Oh, bukan, tunggu. Gitu. Begitu masuk, nah inilah yang terjadi. Langsung tempat mana kos
buat duduk, padahal banyak yang kosong. Kan ya anak-anak senang tadi, nggak apa-apa. Pengalaman mereka, kemudian mereka merakit. Nah ini anak-anak dikasih tiket kereta api. Ini loh, kalau kita naik kereta api ini ada tiketnya. Senin putih merah rompi, Selasa putih merah rompi, Rabu putih merah rompi, Kamis pramuka, Jumat batik. Baju olahraga digunakan sesuai jadwal pelajaran PJOK. Itu hanya untuk kelas 1 dan kelas 2. Karena mereka belum bisa ganti baju. Jadi kalau misalnya kelas 1 olahraga jatuh di hari Rabu, ya udah hari Rabu dari pagi pakai baju olahraga. Kelas 2 misalnya olahraganya jatuhnya pada hari Kamis, ya udah pakai bajunya di hari Kamis. Tapi biasanya sih di Selasa atau Rabu. Kaos kaki tolong harus pramuka. Kadang-kadang kebalik anak-anak, baju pramuka kaos kakinya yang putih. Itu perayaan Imlek, berikutnya Natal, Hari Guru. Nah ini Hari Guru nanti ditetapin ya ketua kelasnya siapa-siapa nih, orang tuanya. Kita kegiatan begini. Ini walaupun sederhana, tapi itu anak senang sekali karena mereka bisa makan sama-sama semua dengan teman-temannya. Ya berikutnya ini 17 Agustus. Nah ini tadi ini kegiatan praktek kelas 3. Jadi ini anak-anak potong buah, bikin buah. Ya, setelah bikin itu dibikin flowchartnya itu pakai komputer ya. Bisa Bu Siska boleh tolong jelasin ini kegiatannya? Ini gurunya mungkin datang nih. Hari ini sebenarnya sebagai orang tua, tapi ada ininya nih, Bu Siska bisa tolong jelasin. Jadi untuk TIK kelas 3 itu mereka mempraktekkan urutan algoritma pembuatan es buah, dari cuci buah, potong buah, lalu dicampur. Nanti apa yang mereka lakukan berurutan itu mereka ubah ke bentuk alur flowchart. Kalau teknik informatikanya, kalau TIK-nya itu flowchart. Jadi mulai apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan. Nah itu untuk TIK dari kelas 1 akan ada urutannya. Kalau kelas 1 pertama, bagaimana cara kamu urutan memakai sepatu? Apakah kamu pakai sepatu dulu baru pakai kaos kaki? Nah, gitu. Jadi mereka memahami, langsung dipraktekkan. Praktek dulu, hasilnya apa yang anak kesimpulannya kamu lakukan. Jadi diurutkan dari mulai apa cuci buah dulu atau potong buah dulu. Jadi mereka bukan tahu teori saja, langsung harus paham apa yang mereka lakukan, begitu ya. Bapak Ibu, anaknya harus bawa tumbler isi air di sekolah. Jadi jangan bawa merek botol plastik bilahnya, nggak boleh, merek apa aja terserah, pokoknya nggak boleh ya. Harus bawa tumbler yang pertama. Yang kedua, kalau bawa jajanan nih, biskuit, kan ada plastiknya tuh, dari rumah sudah dibuka, dimasukin ke kotak makan. Oh iya tuh katanya biskuitnya dimasukin kotak makan, jangan sampahnya dimasukin kotak makan. Ibu redokin. Mereka ada aja ya ceritanya ya. Memahami semua gitu ya. Tadi kita ada doa pembuka, maka sekarang kita ada doa penutup. Memahami semua gitu ya. Tadi kita ada doa pembuka, maka sekarang kita ada doa penutup.